Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas materi tentang pemahaman diri atau pengenalan diri sendiri. Materi ini merupakan materi bimbingan konseling kelas 7. Oke, kita akan melihat teori tentang Johari Window atau jendela Johari. Joseph Lott dan Harrington Igam mengembangkan konsep Johari Window sebagai perwujudan bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain yang digambarkan sebagai sebuah jendela. Jendela tersebut terdiri dari 4 matriks sel. Masing-masing sel menunjukkan daerah self atau diri yang baik, terbuka maupun yang tersembunyi. Keempat sel tersebut diantaranya adalah daerah publik, daerah buta, daerah tersembunyi, dan daerah yang tidak disadari. Nah, berikut ini adalah gambar bagan dari Johari Window atau jendela Johari, di mana kotak yang pertama sebelah kiri bagian atas merupakan area publik atau disebut sebagai public area atau biasa juga disebut sebagai jendela terbuka. Kemudian bagian di bagian atas sebelah kanan merupakan blind self atau daerah buta atau biasa disebut sebagai jendela buta. Kemudian yang bagian kiri sebelah bawah ini merupakan area tertutup atau hidden self yang biasa disebut sebagai jendela tertutup. Kemudian yang terakhir, yang sebelah kanan bagian bawah merupakan daerah yang tidak disadari atau biasa disebut sebagai unknown self. Berikut adalah gambar dari ekspresi masing-masing jendela atau area. Yang pertama area publik, yang kedua area buta, kemudian yang ketiga area tersembunyi, dan yang terakhir adalah area yang tidak disadari. Konsep Johari Window atau jendela Johari ini menggambarkan pengenalan diri kita. Yang pertama, jendela terbuka. Hal-hal yang kita tahu tentang diri sendiri, tapi orang lain pun tahu. Misalnya, keadaan fisik, profesi, dan daerah asal. Kemudian yang kedua, jendela buta. Ini merupakan hal-hal yang kita tidak tahu tentang diri kita sendiri, tetapi orang lain tahu. Misalnya hal-hal yang bernilai positif dan negatif pada kepribadian kita. Kemudian yang ketiga adalah jendela tertutup. Ini adalah hal-hal yang mengenai diri kita yang kita tahu tapi orang lain tidak tahu. Misalnya tentang isi perasaan, pendapat, atau kebiasaan tidur. Kemudian yang terakhir adalah jendela gelap. Ini menyangkut tentang hal-hal mengenai diri kita tapi kita sendiri maupun orang lain tidak tahu. Ini adalah wilayah misteri dalam kehidupan kita. Jika kita ingin benar-benar mengetahui siapa diri kita, maka kita harus bisa membuka jendela tersebut selebar mungkin. Karena semakin kita membuka lebar jendela itu, maka kita akan semakin mengerti siapa diri kita. Nah, berikut ada beberapa cara untuk kita agar bisa membuka jendela itu selebar mungkin. Yang pertama, cobalah untuk selalu terbuka kepada orang lain. Jangan menjadi orang yang munafik dengan berlagak diri kita itu perfect. Dengan adanya keterbukaan, maka teman-teman kita pun akan bisa terbuka kepada kita. Yang kedua, bersikaplah apa adanya. Karena dengan sikap kita yang natural tanpa dibuat-buat, maka kita akan mulai bisa menjadi diri kita sendiri. Selanjutnya yang ketiga, yaitu mau menerima saran maupun kritik dari orang lain. Kritikan negatif akan membuat kita semakin baik. Kemudian yang terakhir, cobalah untuk berteman dengan siapa saja. Jangan hanya pada satu komunitas saja. Selama itu membawa dampak yang positif, tidak ada salahnya.
Selanjutnya kita akan melihat aspek-aspek apa saja yang harus dipahami oleh setiap individu. Yang pertama adalah aspek fisik. Seluruh anggota badan individu termasuk bagian-bagiannya. Artinya, individu harus mengenali dan memahami kondisi jasmaniah dengan segala potensinya. Apakah kondisi jasmani semua sehat? Apakah kondisi jasmaniah normal dan sebagainya? Hal ini penting agar individu mampu mengambil keputusan-keputusan dengan tepat dan mampu menyikapi kehidupan ini dengan benar. Yang kedua adalah aspek psikis. Ini merupakan hal-hal yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan individu, bagaimana kecerdasannya, bagaimana emosinya, sehingga individu mampu menyikapi pilihan-pilihan karir dan masa depan, juga mampu menempatkan dirinya dalam berhubungan dengan orang lain. Yang ketiga adalah aspek minat. Minat adalah rasa tertarik yang kuat terhadap objek tertentu. Hal ini penting untuk dipahami individu, karena dengan adanya minat yang kuat terhadap objek pilihan, maka prestasi dan keberhasilan yang diharapkan mudah tercapai. Demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, perlu penanaman minat terhadap diri individu terhadap berbagai objek positif, sehingga timbul rasa menyenangi dengan motivasi yang tinggi. Yang keempat adalah aspek bakat. Bakat adalah kemampuan yang dibawa oleh seseorang sejak lahir dan bersifat menurun atau genetik. Pentingnya individu memahami bakat ini adalah agar individu mampu mengembangkan dirinya secara optimal. Bakat akan cepat berkembang dengan baik apabila ditunjang dengan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, peran semua masyarakat untuk memberi wadah penyaluran bakat-bakat terpendam positif sehingga memunculkan putra-putri berbakat di tanah air kita. Yang kelima adalah aspek cita-cita. Cita-cita adalah gambaran diri yang ada pada diri seseorang. Ada yang menyebut potret diri seseorang. Artinya, apabila individu mengatakan dengan lisan, misalnya, cita-cita saya ingin menjadi TNI atau Polri, individu harus memahami apakah dirinya sudah memiliki potret diri menjadi seorang TNI atau Polri. Sudah tergambarkah secara keseluruhan dalam diri individu kriteria, syarat-syarat, dan sebagainya yang mutlak harus dipenuhi untuk bisa menjadi anggota TNI atau Polri. Hal ini penting untuk dipahami dengan cermat gambaran dirinya, sehingga ia benar-benar mampu dan dapat memilih karir sesuai dengan cita-citanya. Yang keenam adalah aspek kebutuhan pokok. Hal ini penting juga untuk dipahami oleh individu. Kebutuhan-kebutuhan pokok seperti apa yang diinginkan dalam menjalani kehidupan ini. Apakah hidup ini hanya untuk makan atau makan untuk hidup? Apakah individu hanya menginginkan kebutuhan jasmani saja, atau individu di samping perlu kebutuhan-kebutuhan untuk jasmani juga memerlukan kebutuhan batin dan sebagainya. Misalnya, makan, minum, keamanan, kasih sayang, rekreasi, aktualisasi diri, sosialisasi, dan sebagainya. Oleh karena itu, individu perlu menentukan kebutuhan-kebutuhan pokok seperti apa yang diinginkan dalam kehidupan ini. Yang ketujuh adalah aspek gaya hidup. Gaya hidup yang diinginkan oleh masing-masing orang berbeda antara satu dengan lainnya. Ada yang ingin bergaya hidup elit, ada yang ingin bergaya hidup biasa-biasa saja, atau bergaya hidup sederhana. Oleh karena itu, gaya hidup atau lifestyle ini perlu dipahami dengan benar. Individu hendaklah menyesuaikan dengan kemampuannya, sehingga dalam menyikapi hidup ini tidak diperbudak oleh hawa nafsunya. Keterampilan, kerja keras, pengalaman, dan sebagainya akan mempermudah untuk memutuskan gaya hidup seseorang. Oke, demikian tadi materi tentang pemahaman diri atau mengenal diri sendiri. Terima kasih telah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.